Kang Deddy, kok bisa-bisanya Anda membangun jalan sebagus ini? Anda ini kenapa sih? Kok nggak menghargai perasaan gubernur-gubernur yang lain? Hargain dong perasaan gubernur-gubernur yang lain. Anda gimana sih? Belum juga setahun menjabat, tapi kok semua jalan-jalan provinsi yang ada di Jawa Barat kok udah pada mulus-mulus? Kenapa kamu membangun jalan nggak sama seperti wilayah yang lain? Kalau provinsi yang lain ya, kalau jalan berlubang itu ditambal doang. Tapi kenapa Anda sampai membuat jalan sebagus itu, semulus itu, direkonstruksi ulang pula? Jangan kayak gitulah Kang Deddy Mulyadi. Cara mainnya jangan kayak gitulah. Anda ini bikin orang lain jadi iri, jadi dengki. Jangan kayak gitu. Harus menghargai perasaan gubernur yang lain. Anda jangan terlalu cepat bekerja, jangan terlalu gesit bekerja, jangan terlalu melayani rakyat. Ikutin dong gubernur-gubernur yang lain masih molor, yang masih belum ngelakuin apa-apa padahal udah setahun lebih menjabat, tapi belum ada hasil pembangunan. Ikutin gubernur-gubernur yang lain. Jangan ada Anda beda sendiri. Oke guys ya, itu tadi adalah contoh kata-kata orang yang iri hati dan dengki melihat hasil kinerja dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya pribadi guys ya, sebagai warga luar Jawa Barat, terus terang saya kagum. Saya benar-benar terpukau dengan jalan-jalan yang ada di Jawa Barat. Inilah dia jalan-jalan keren luar biasa hasil kerja dari Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Wow. Cantik sekali jalannya kalau dilihat dari video drone seperti ini. Ini yang membuat jalannya semakin terlihat keren dan unik adalah garis merah ini guys ya. Garis merah di sisi kiri dan kanannya. Wow. Kelihatan segar, cantik sekali pemandangan dan juga jalannya seperti ini guys. Terus terang ya, kemarin saya sudah mereaksi juga jalan-jalan di Jawa Barat. Namun untuk sisi kiri kanan ini ya yang dikasih warna merah, saya baru lihat ini nih guys ya. Sebelumnya saya tidak menemukan jalan yang seperti ini. Tapi ini sekarang sudah sisi kiri kanannya sudah mulai dikasih warna merah seperti ini. Nah, jadi kelihatan keren, kelihatan cantik, menawan. Apalagi dari pemandangan dari atas kayak gini guys ya, dari video drone. Wow. Wow, bersih, indah sekali jalanannya. Lucer. Ini di wilayah mana sih guys? Keren ya, jalan dibuat seperti ini. Ya mudah-mudahan provinsi lain bisa ikut menerapkan model jalan yang seperti ini ya. Kiri kanan dikasih warna merah, jadi kelihatan unik, menarik. Jalanan di Jawa Barat nih luar biasa ya. Udah kayak sirkuit. Jadi jangan kalian anggap bahwasanya mencat pinggir jalan itu hanya untuk estetika. Nah, kalau kita hanya untuk estetika, mungkin kita bisa bilang mubazir, kan seperti itu. Meskipun sebenarnya mubazirnya itu untuk rakyat sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tapi pengecetan pinggir jalan atau bahu jalan seperti ini diperuntukkan untuk membuat jalan yang jarak pandang itu terbatas, dibuat jadi lebih terang, jadi kelihatan bahwa ini tikungan. Jadi kalau malam hari, bisa jadi ini menjadi pertanda bahwasanya ini adalah tikungan. Kalau mungkin di tempat lain, di kota yang lain, mungkin biasanya hanya dengan garis kuning ini. Tapi ini kan sebenarnya tidak cukup. Dibuat marka selebar dan serapi ini, itu sangat-sangat mendukung supaya tidak terjadi di situ kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang yang terbatas, sehingga kita tidak tahu itu tikungan atau enggak.
Jadinya sering kita menganggap bahwa itu adalah jalan lurus, ternyata tikungan. Dan itu menggunakan cat yang tahan terhadap goresan, injakan truk, atau hujan panas itu tahan. Ini bakalan awet. Apakah bakalan ditiru oleh kepala daerah yang lain? Harus dong. Kita nggak tahu, kita tunggu aja. Wow, ternyata ada maksudnya. Kirain saya memang tujuannya hanya untuk estetika, biar kelihatan indah. Tapi ternyata ada fungsi manfaat lain. Jadi dengan adanya garis merah ini, ketika melewati jalan yang berkelok, nah malam hari itu sangat membantu para pengguna kendaraan. Pernah memperhatikan bahu beton di beberapa ruas jalan provinsi yang kini dicat merah bukan sekedar mempercantik tampilan jalan, di balik warna merah itu ada fungsi penting untuk keselamatan. Pengecatan bahu beton ini menjadi penanda visual bagi pengendara. Warna merah membantu memperjelas batas lintasan kendaraan, sehingga pengemudi dapat lebih mudah mengenali area aman untuk melaju, terutama saat jarak pandang terbatas. Di beberapa titik tikungan, warna ini juga berfungsi sebagai zona peringatan. Secara visual, pengendara akan lebih waspada karena area tersebut menandakan batas aman agar kendaraan tidak terlalu melebar keluar jalur. Secara teknis, cat yang digunakan dirancang tahan terhadap cuaca dan gesekan kendaraan, sehingga tetap terlihat jelas meskipun terpapar panas, hujan, dan lalu lintas harian. Jadi ketika melintas dan melihat bahu jalan berwarna merah, itu bukan hanya soal estetika, itu adalah bagian dari upaya menghadirkan jalan yang lebih tertata, lebih terbaca, dan tentu saja lebih aman untuk semua pengguna jalan. Karena jalan yang baik bukan hanya mulus dilalui, tapi juga jelas dipahami. Luar biasa ya, segitunya memperhatikan keselamatan para pengendara, para warganya. Ya, pemimpin yang benar-benar peduli dengan keselamatan rakyat. Ngeri, aing rek digeleng, ampun. Ini KDM benar-benar mau bikin sirkuit ya. Ini udah tinggi banget nih, sensornya tebal, struknya tebal. Wah, gubernur mana yang bisa nyaingin KDM? Jangan kan nyaingin, ngikutin aja, nggak ada yang berani. Semuanya cuma nyisir. Gubernur kok ngonten. Gubernur ngonten kok kerja nyata. Mantap gua. Ngeri, aing rek digeleng, ampun. Areanya cantik sekali, liatin. Keren. Subang Ciater menjadi keren. Liatin tuh trotoarnya, warnanya merah merona. Makasih Bapak KDM. Jawa Barat jadi indah, jalannya bersih rapi. Kadang kita cuma lewat, tapi jarang kepikiran asalnya dari mana. Jalan provinsi yang lecir, lampu PJU yang terang, sampai perjalanan yang makin nyaman. Semuanya hadir dari gotong royong warga Jabar lewat pajak kendaraan bermotor. Semakin taat bayar pajak, semakin banyak jalan yang bisa diperbaiki dan dinikmati bareng-bareng. Sekarang bayar pajak juga makin gampang. Tinggal tap-tap lewat aplikasi Sapa Warga, akses bayar pajak semakin mudah, akses jalan di Jabar juga makin wah. Jadi, di Kota Wargi, jalan provinsi mana yang sekarang paling enak dilewati? Benar-benar bermanfaat, dibuat untuk kebermanfaatan bagi warga. Wow. Gila cuy, jalan di tengah hutan diaspal oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi bekerja sama dengan Pak Bupati Rudi Susmanto. Ini kita berada di Cileksa, perbatasan antara Bogor dan Banten. Kita mau arah ke sana guys. Lihat, wih, aspal mulus plus dikasih marka. Thank you so much Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Lihat guys, sejauh mata memandang bukit, hutan. Nuh, lihat nih. Tuh ya. Jadi di era Bapak Aing, jangankan jalan perkotaan, jalan tengah hutan aja lencir.
Tuh, plus dikasih marka. Wadidaw. Wadidaw. Jawa Barat, terima kasih banget hatur nuhun pisan ya. Di tengah arus mudik yang sangat padat dan mengular, kebutuhan akan lebaran sangat tinggi, masih sempat-sempatnya memanfaatkan diskon pajak kendaraan bermotor 10% melalui pembayaran dengan memanfaatkan e-Samsat melalui aplikasi Sambara di Sapa Warga dan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional. Karena kesadaran warga Jabar sangat tinggi terhadap supporting pembangunan di Jawa Barat ini, sampai pada saat kegiatan mudik Lebaran ini ternyata yang bayar pajak masih ngantri. Pendapatan daerah Jawa Barat terus meningkat. Saya ngucapin terima kasih ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa menjadi gubernur yang sesuai dengan harapan rakyat. Semoga pajak yang dibayarkan mampu kami manfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat, terutama pajak kendaraan bermotor untuk jalan yang lecir. Edan KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya corak, atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Halo Pak, kenalin saya Legauda dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya cuma mau bilang bahwa kondisi jalan dan aspal yang Bapak tunjukin di video tersebut itu adalah kondisi dan jalan yang mainstream Pak, yang mainstream. Karena kondisi jalan dan aspal di tempat saya di Kebumen, Jawa Tengah itu udah di another level Pak. Jalan-jalan di tempat saya itu udah di next level gitu, udah anti mainstream. Kalau Bapak ngira jalan di tempat saya atau di Kebumen itu jelek, enggak Pak. Jalan di Kebumen itu enggak jelek Pak, tapi berkarakter Pak. Jadi Pak, waktu zaman sekolah saya itu pernah jatuh Pak dari motor gara-gara lubang di jalan gitu. Dan sampai sekarang lubangnya masih ada Pak. Jadi karena sampai sekarang lubangnya masih ada Pak, saya jadi kepikiran kalau jalannya emang seperti itu, jalannya nggak rusak dan nggak perlu diperbaikin Pak. Itu emang udah jadi bagian konsep dasar estetika desainnya Pak. Jadi bukan berarti jalannya rusak, jalannya jelek, aspalnya tipis, enggak Pak. Makanya saya punya keyakinan Pak, jalan rusak di Kebumen itu bukan berarti salah pemerintah atau apa. Itu adalah art Pak, seni, karya Pak. Bahkan nih Pak ya, kalau seandainya Dendles tuh masih hidup ya Pak ya, dia kalau datang lagi ke Kebumen dia pasti bilang, wah, masterpiece. Bapak Aing, yang bukti kulang palain omongan Bapak Aing, jaga rahayat ngaragetkeun karapihan Bapak Aing, yang bukti kulang palain omongan Bapak Aing, jaga rahayat ngaragetkeun karapihan. Saya sih melihat jalanan ini manis banget guys. Kota, urang Jabar jadi saksi nyata. KDM Nusa benerna pamimpin rasa rakyat sajatinya. Detik-detik orang itu terkaget dengan program Kang Deddy Mulyadi. Anjir, luar biasa ini. Pengaspalan sampai double. Buset. Bang Kakak, Tebal banget Jawa Barat guys. istimewa. Keren. Nama Pira se-Indonesia. Mantap. Bawahnya coran tebal. Aspal konflik berlapis. Wow. Karena segitu doang jalan ge. Dulu ya, Banten ya. Bapak eta mah tinyak mueun ya. Banten ya, kok andalna ya. Andal jalanna deul ya. Iya. Jalanna ya. Nya untuk Banten ya mah jalan lagi biang. Ini jalanan di Banten ya. Diraulin Pak Dedi ke Banten, bejakeun Pak Andra. Postingan jalan butut rata-rata nu aya di Provinsi Banten nyaeta di Kabupaten Paneglang. Woi, urang Paneglang, hayangnya homa lain di dinya bae di ABG yo tingalita Kabupaten Lebak doang kieu. Ieu nu aya di Kecamatan Cirinten, tempatna di Kampung Cipariuk.
Cikiaranya kalau itu Cikiara, kalau itu Cipariuk tuh doang kieu. Jadi lain di Paneglang bae di kami geus sarua baru tutnya gitu. Gusti murah ieu jalan ke gaya jalan provinsi teh nya. Aduh, mata ku daraek urang mayar pajak eta bapak aing mah ladang pajak tu urang teh berapa? Pas ieu pas jalannya ngabukti. Kudu daraek mayar pajak teh tuh. Lecir murah gaskeun mayar pajak. Kita akan mulai tahun 2026 membangun desa melalui provinsi langsung. Kita akan menyelesaikan beberapa ruas jalan desa dengan sistem beton dengan menggunakan pola swadaya, tetapi teknologi dan bahan bakunya dari Provinsi Jawa Barat. Orientasinya apa? Orientasinya adalah kami akan memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa untuk membangun jalan secara swadaya. Tetapi bahan baku dan teknologinya dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat sudah meminta kerja bakti, tapi tetap kita memberikan upah. Kita akan memperbanyak itu untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, ini yang menjadi kerangka kerja kita. Ternyata, jika anggaran negara bebas dari korupsi, jalanan di seluruh negeri bisa tertata rapi. Jawa Barat adalah buktinya. Di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, seluruh poros jalan penghubung provinsi dan kabupaten dipastikan bebas lubang hanya dalam 3 tahun. Semua berkat kebijakan ketat yang menutup celah korupsi dan memastikan anggaran dikelola dengan baik. Hasilnya, masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Wow, kalau jalan provinsi aja semuanya hampir dibenarin, lalu kemudian program berikutnya mau benarin juga, mau aspalin juga, betonin juga jalan-jalan di desa. Wah, semakin gila guys ya. Semakin istimewa Jawa Barat. Pak Dedi, nuhun pisan ya Pak Dedi gubernur. Aing aya nu berkata dalam berkata kerasa kieu bisa es. Umaran hidak aing itu dalam aing bisa es kunaon bukan mah gagal bakal memilih Pak Dedi mah gas. Orang gila pun ikut senang guys ya melihat jalan-jalan di Jawa Barat yang udah lecir. KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya curam, atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah. Tipis-tipis. Gila, mantap pokoknya. Pas sekali guys ya. Bang, itu kenapa sepatunya dicopot? Baru tahu nih baru diaspal nih. Ini baru diaspal. Waduh, kotor nanti. Berarti abang pecinta Jawa Barat dong? Iya dong, istimewa KDM. Si abang itunya sampai dicopot ya kayak itu sepatunya. Iya, gua remehen nih. Kayaknya sayang tuh jalannya tuh masih bagus sih. Nah, jadi kalau ada jalan bagus dicat merah marun, orang menyebutnya sirkuit Mandalika, pasti nyangkanya menang PU lain. Lain menang kepala dinas, lain menang kepala UPTD, menang budak tukang ngecat. Betul tidak, Pak? Oh, Imanita hungkul. Oh, jadi siapa yang mengerjakan bukan gubernur, siapa teh rombongan saha eta teh didinya teh? Hah? Rombongan si Rahmat, si Udin, si Uned, termasuk saya ngerahin 30 orang ikut membantu ya. Kerja yang bagus, makan yang banyak ya. Biar jalan di Jawa Barat pada lecir semuanya. Ya. Jangan lupa habis ini kabut lagi bikin jalan yang bagus-bagus. Oke? Semangat. Jawa Barat istimewa. Jalan lecir, Pak Majikan nyengir. Apa bedanya gubernur konten sama gubernur komen? Mau tahu? Nih, tuh, nih Bapak Aing kah gubernur konten. Kalau dia nih ya satu-satunya gubernur yang kerja itu bener-bener keterlaluan kerjanya, bener aku mah. Bener-bener ya Bapak Aing ya kalau bekerja tuh nggak main-main gitu loh. Masa nih lihat tuh sirkuit? Ini bukan di sirkuit loh. Ini antara jalan Subang dan Lembang. Ya kan? Subang hasil dan daripada Lembang. gubernur konten tuh. Tinggalinya jadi sirkuit yang gila. Oh, aduh Gusti eta. Kebayang gak? Aduh sirik anu dengki gitu tinggal ieu jalan siga kieu dilihat dari drone dari atas. Gusti berindah begitu. Ya Allah. Ini bener-bener kata dia tuh. Aku sangat terpukul ngelihat begitu ya. Kata siapa itu? Kata gubernur komen. Bisanya komen doang. Jalannya masih begitu-begitu aja. Nah ini gubernur konten. Bapak Aing gitu loh. Maaf ya yang ngerasa tersinggung karena memang Anda menyinggung duluan Bapak Aing. Jadi aku perlihatkan pekerjaannya nih gubernur konten itu seperti gini, jalan seperti HD gitu Gusti bagus. Aduh jaya aduh batin kebayang gua ada sirik katanya. Anu konten wae kan gubernur konten pasti ngali pegawaianna.
aing ketinggalan di wae cenah lieur aing. Aduh lieur cenah aing. Gitu aja. Kata siapa itu? Gubernur Komen. Tahu meureun saha Gubernur Komen? Ini nih, Pak. Maaf ya Bapak yang tercinta ya, Bapak yang kemarin komen-komen katanya nyindir-nyindir KDM, ini kerjaannya nih Pak KDM nih, dia mana memang benar-benar ya suka benar gitu kerjaan atau gitunya, masa ini dijadiin sirkuit, ya ini bukan sirkuit Pak ini jalan antara Subang dan Lembang Pak, seindah ini Pak, ya seindah ini, seistimewa ini, jalan ditata semuanya, wah hebat ya bener, tapi itu salah saya, itu salah menanamkan cinta kasih saya kepada Gubernur Jawa Barat, ya. Tuh, Gubernur Jawa Barat, Gubernur konten cenah. Banyak sekali warga luar dari Jawa Barat yang mengatakan bahwa warga Jabar beruntung sekali memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang aktif terjun ke lapangan, aktif menemui masyarakat, lalu kemudian cepat menanggapi video-video viral yang beredar di sosial media, lalu kemudian pintar dan pandai mengelola keuangan Jawa Barat agar benar-benar disalurkan untuk memberikan manfaat kepada warga, kepada masyarakat ya, dari jalan-jalan provinsi yang hampir semuanya rampung dan udah dibagusin, lalu kemudian nanti rencananya akan dibangun semua jalan-jalan desa dengan kualitas pengerjaan seperti jalan provinsi. Wow, semakin istimewa ya. Padahal beliau ini baru setahun menjabat. Bulan Februari 2026 itu semua gubernur seluruh Indonesia 1 tahun menjabat. Tetapi coba kita perhatikan, coba kita lihat apa saja hasil yang sudah mereka kerjakan. Ketika gubernur-gubernur lain masih sibuk untuk memikirkan mobil mewah agar bisa melewati jalan rusak, memikirkan penampilannya harus wah, tetapi gubernur ini benar-benar memikirkan bagaimana rakyatnya bisa selamat, bisa sejahtera, bisa bahagia ya. Makanya sebagian besar warga Jawa Barat itu sangat puas sekali dengan hasil kinerja dari gubernur mereka. Nah, ini tentu berbeda dengan yang ada di Jawa Tengah dan juga mungkin provinsi yang lain ya. Di Jawa Tengah hampir sebagian besar masyarakatnya kecewa dengan kepemimpinan Ahmad Lutfi. Jalan berlobang hanya ditambal saja, jalan rusak hanya ditambal saja, bukannya dibenarin, dibongkar, direkonstruksi ulang. Bayangkan anggaran hampir lebih dari 0,5 triliun itu hanya untuk menambal jalan berlobang ya. Sangat disayangkan sekali ya, sangat menghambur-hamburkan keuangan daerah ya, keuangan negara juga. Oke teman-teman, seperti itu video reaksi dari saya. Semoga Jawa Barat ini tetap maju dan menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.